Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya, Permata Tanjungsari, The John Maxwell Team Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Habitude Trained Facilitator. Sahabat Eljon, dalam sebuah film yang dibintangi oleh Julia Roberts, dengan judul Mona Lisa Smile, saya teringat pada satu quote yang sangat indah tentang sosok perempuan. Bunyinya demikian, "Not all who wander are aimless, especially not those who seek truth beyond tradition, beyond definition, beyond the image." Apa artinya dari kalimat yang diungkapkan di dalam sebuah film Mona Lisa Smile ini? Maknanya adalah tidak semua orang yang melakukan pengembaraan itu tanpa tujuan. Khususnya tidak bagi mereka yang mau melangkah di luar tradisi, melangkah di luar definisi, dan juga melangkah di luar gambaran-gambaran yang ditetapkan oleh manusia biasa. Dalam Inspirator for Women hari ini, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif, dan saya berharap dalam sajian yang akan diperbincangkan selama 1 jam ke depan nanti, sahabat Eljon akan mendapatkan positif insight dan positif value, dan semoga sahabat Eljon bisa menambah satu wawasan baru hari ini dalam tema Reshape Your Life. Dan saya ingin menyampaikan kepada sahabat Eljon, hari ini sudah hadir 2 orang narasumber yang sangat hebat. 2 narasumber ini pernah mengalami satu perjalanan hidup yang tidak sederhana, tidak mudah. Mereka adalah orang-orang yang spesial yang ditempatkan oleh Sang Pencipta untuk merasakan indahnya kehidupan melalui proses pembelajaran yang sangat berat. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang akan kita jadikan sebagai satu sosok yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Saya ingin menyampaikan dulu siapa saja yang menjadi narasumber hari ini. 2 orang sosok yang sudah pernah hadir di dalam Inspirator for Women juga. Beliau adalah Ibu Heni Haryono, Master System Info Tama Business Manager, dan juga beliau adalah owner of Hawk Hunter Restaurant. Dan yang kedua adalah Ibu Noni Magdalena, Maranatha Christian University Lecturer dan owner dari PT Bumi Kusuma Perkasa. Halo Mbak Heni, halo Noni, apa kabar? Halo Ibu Permata. Halo Mbak. Oke, sehat semua ya? Sehat. Oke, Puji syukur Tuhan. Oke, syukur deh kalau gitu. Saya ke Mbak Heni dulu dong ya. Oke, Mbak mau nanya dong. Kan waktu episode yang lalu ya, ketika Mbak Heni mengisi dalam episode menyambut Hari Anak Nasional. Nah, Mbak Heni kan cerita dari usia 6 tahun ya Mbak Heni ya, sudah meninggalkan rumah, bukan Mbak Heni yang sengaja meninggalkan rumah, tidak, tetapi karena satu kondisi tertentu Mbak Heni harus berpindah ke sebuah panti asuhan. Mbak tolong dong sharing ke kita semua, bagaimana seorang Heni kecil pada saat usia 6 tahun itu memandang hari esok, karena kan Mbak Heni pernah gambarkan waktu itu Mbak Heni itu hidup dalam ruang lingkup yang sangat menyenangkan, tetapi tiba-tiba ada satu peralihan yang luar biasa dan Mbak Heni harus tinggal di panti asuhan. Nah, tolong sharing ke kita Mbak, silakan. Bagaimana sih seorang Heni memandang hari esok pada saat itu Mbak? Silakan Mbak. Terima kasih buat waktunya. Pertama-tama mungkin waktu seorang Heni kecil waktu itu memandang kenapa sih kok dimasukin ke panti asuhan? Jujur, waktu itu kondisinya saya sedih, terus hilang arah. Saya juga tidak tahu di masa depan saya seperti apa ya, kenapa saya dibuang ya, seakan-akan waktu itu saya merasakan seperti itu. Saya memikirkan apa yang terjadi kehidupan saya ke depannya, apa yang akan saya lakukan, bagaimana sekolahnya, bagaimana saya bertemu keluarga saya kembali, apakah saya akan bertemu keluarga saya kembali, apakah di sini saya aman, apakah di sini saya bisa menjalani hidup saya dengan baik dan bahagia. Banyak sekali pertanyaan, tetapi yang bisa saya lakukan hanya menangis, tidur, berdoa. Dan dengan berjalannya waktu,
saya mencari teman di teman-teman sesama di satu panti asuhan itu dan kita saling cerita kenapa seperti itu. Tapi kebanyakan dari anak-anak mereka sendiri pun juga tidak tahu kenapa mereka ditaruh di panti asuhan itu. Dan kita saling menguatkan satu sama lain. Tapi karena kita dididik secara Kristiani, jadi memang kita dimasukkan poin-poin rohani yang cukup kuat. Jadi kita hanya berserah dan berharap pada Tuhan aja sih Mbak. Dan bersyukur aja. Sehari bisa makan 3 kali itu udah sangat bersyukur buat kami semua. Jadi kita hanya melewati day by day aja. Hari ini bisa makan bersyukur, besok masih bisa makan juga bersyukur. Kita tidak ada bayangan ke depan itu hidup seperti apa sih? Kondisinya waktu itu seperti itu, Mbak. Jadi hanya jalanin hari aja untuk survive hidup dan sekolah. Seperti itu, Mbak Permata. Mbak Heni, saya mau nanya dulu. Ini saya terus sekali ya, ini masa yang sangat sulit ya bagi Mbak Heni. Dan ini saya terpukau ketika Mbak Heni katakan tadi menangis, tidur, mungkin karena saking capeknya kali ya. Biasanya kan ketika kita tidur ya, bukan sengaja mau tidur, tetapi ada Mbak Heni selipkan kata berdoa gitu ya. Dan Mbak Heni diajar untuk berserah kepada Tuhan. Nah Mbak, saya ingin tanya dong satu pertanyaan aja Mbak. Kan Mbak Heni waktu masuk ke panti asuhan itu kan dalam kondisi I don't know gitu ya, kenapa gitu ya, why me gitu, kenapa aku, terus kemudian kenapa aku ada di sini gitu kan. Nah, kapan Mbak Heni itu tahu bahwa alasan keberadaan Heni itu ada di panti? Apakah pada saat itu nggak lama selang itu atau setelah beberapa waktu berjalan? Oke. Jadi beberapa hari sebelum saya dimasukkan ke panti asuhan itu, saya sudah dikasih tahu, ini kamu harus ke panti asuhan ya, kamu harus sekolah di sana. Karena kondisinya ya keluarga kamu tidak memadai untuk membiayai, mendidik dan melindungi kamu di sini. Waktu itu saya di Surabaya ya. Saya cuma dikasih tahu itu. Cuman sebagai nalar anak kecil, saya tidak bisa berpikir ya. Kenapa? Paling yang ada di pertanyaan saya, kenapa? Benar kata Mbak Permata, kenapa saya? Kenapa? Gitu. Kenapa tidak bisa seperti orang lain yang bisa tinggal dengan keluarganya, bisa tinggal dengan orang tuanya, gitu. Dan waktu untuk memahami why, kenapa, dan saya bisa, acceptable, itu sekitar setelah 1 atau 2 tahun saya tinggal di panti asuhan. Itu saya baru bisa, baik, saya jalanin hidup ini, saya lewatin hari demi hari, dan saya pasti akan survive. Seperti itu, Mbak. Berarti sekitar usia 7-8 tahun ya Mbak Heni sudah bisa menerima fakta-fakta itu, walaupun mungkin sebetulnya dari sisi hati kecil Mbak Heni tetap nggak bisa terima, tetapi at the end ya Mbak Heni berusaha untuk menerima sebuah fakta gitu ya Mbak ya, ada acceptance itu ya Mbak. Iya. Di usia yang masih sangat belia. Luar biasa Mbak Heni. Oke, terima kasih Mbak Heni. Sekarang saya mau ke Noni. Nih, ini kan saya juga pernah dengar ya bahwa masa kecil Noni itu kan sangat tidak sederhana gitu ya. Pertama kehilangan ayah pada saat usia Noni masih sangat belia. Kemudian belum lagi Noni itu hidup dalam kekurangan. Nanti biar Noni sendiri yang sharing gitu ya, seperti apa gambarannya. Walaupun saya sudah tahu karena Noni sudah banyak cerita dengan saya. Gitu. Nah. Ini kan beberapa penderitaan juga Noni harus alami, di mana sebetulnya kalau kita ngomong masa kanak-kanak itu kan harusnya anak-anak itu ceria gitu ya, yang main dan sebagainya gitu lah, pokoknya sesuatu yang menyenangkan gitu, cheerful gitu. Nah pada saat itu ya nih ya, back then beberapa puluh tahun yang lalu gitu, apa Noni punya keberanian nih untuk melihat masa depan? Karena saya ingat waktu itu Noni kan cita-citanya pengen punya nama yang panjang, sementara Noni kan namanya Noni Magdalena gitu kan, nggak panjang-panjang amat gitu kan dibanding nama saya ya, nih bukan sombong gitu kan ya. Nah Noni kan pengen punya nama panjang gitu. Artinya ini ngomongin harapannya Noni. Tapi waktu Noni kecil dulu nih, punya nggak nih keberanian untuk menatap masa depan nih? Silakan Noni. Waduh, ini sulit bagi saya untuk menceritakan masa lalu. Rasanya baru pertama kali saya menceritakan di media ya, Permata. Biasanya saya menceritakan ini bersama
mahasiswa-mahasiswa saya yang punya luka batin biasanya gitu ya. Bu Permata, saya sedikit cerita begini. Saya itu lahir dari keluarga yang berkecukupan. Katanya, ini katanya ya Bu Permata, katanya itu saya waktu saya usia 1 bulan itu ya, orang tua saya bisa mengulang tahunkan saya itu ciaciu gitu kalau orang China bilang gitu ya. Nah, makan meja gitu ya. Nah, itu di sebuah restoran besar di Bandung gitu ya. Jadi waktu umur 1 bulan. Lalu saya juga punya cerita juga katanya bahwa ayah saya itu dulu itu udah punya uang 200 juta, bayangkan dulu ya tahun 79, 80 sudah punya uang 200 juta. Tapi saya pernah merasakan, kalau saya ingat flashback kembali waktu masa kecil saya gitu ya, flashback saya pernah merasakan punya mobil gitu ya, mobilnya di garasi mungkin 2-3 biji gitu ya, wah ganti-ganti, lalu terus kemudian saya bisa hidup tertawa gitu ya, tapi sampai satu ketika, saya itu tepatnya saya ingat sekali mau naik kelas 3 SD gitu ya. Nah, itu tepatnya saya melihat bahwa bagaimana keluarga saya itu berantakan, broken gitu ya. Saya melihat pertengkaran yang luar biasa, sampai orang tua saya berdarah-darah gitu ya. Itu saya harus menyelamatkan mereka dari pisau yang berterbangan kemana-mana gitu ya. Terus kemudian piring gitu ya, yang saya kunci gitu ya. Yang saya kunci takutnya piring itu nanti pecah terus melukai. Jadi itu image saya gitu ya. Jadi image di benak saya waktu kecil itu, aduh seram sekali gitu ya. Sampai harus saya pergi keluar rumah dan saya minta tolong orang gitu ya. Dan waktu itu ada tukang sate yang nolong saya waktu itu supaya menyelamatkan keluarga saya, ibu ayah saya yang sedang bertengkar gitu ya. Tapi di satu sisi setelah itu saya nggak tahu. Setelah itu saya harus pergi ke Surabaya gitu ya. Saya pindah ke Surabaya, saya di sana 2 tahun di sana. Saya cuman yang ada di benak saya, orang tua saya berpisah. Tetapi di Surabaya itu saya dididik sama tante saya dari ayah saya gitu ya, dididik tante saya sama om saya yang sangat-sangat keras orangnya. Pada saat itu mungkin perasaan anak kecil dididik sangat keras gitu ya. Saya sekolah aja nggak bisa. Waktu itu ingat sekali Bu Permata, saya ulangan mencongak, waktu itu masih ada mencongak matematika, saya dapat 0 Bu Permata. Aduh, itu di Surabaya saya dimarahin sampai distrap, sampai harus ngeliatin jam gitu ya. Pokoknya dididik sangat keras untuk pendidikan saya gitu. Di benak saya waktu masih kecil itu saya cuma berpikir, ini orang jahat-jahat amat gitu ya. Kejam banget gitu ya, tante saya, om saya. Tapi saya lalui itu, saya bawa, yang saya ingat itu saya cuma punya boneka, 1 boneka kucing gitu ya. Tapi sekarang saya di mana ya boneka itu ya? Kucing dan 1 baju tidur ibu saya. Itu yang saya bawa. Yang saya peluk-peluk sampai ketika baju tidur itu saya dicuci gitu ya, saya nangisnya luar biasa gitu ya. Tapi saya nggak pernah merasakan apa sih ini maksudnya gitu ya. Tapi ya itu seperti yang Bu Permata bilang, saya ketika saya hidup masih senang, ketika saya difoto dengan 1 toga, saya memang punya cita-cita mimpi yang sangat besar. Bahwa saya ingin punya nama yang panjang kayak kereta api. Yang waktu itu saya nggak pernah tahu apa Bu Permata. Akhirnya saya hijrah ke Bandung. Di situ saya akhirnya hidup dengan ibu saya gitu ya. Saya juga nggak tahu ayah saya, tapi saya sangat sayang sama beliau gitu ya. Tapi ayah saya sekarang sudah almarhum. Saya jarang ketemu, jadi saya jarang bertemu dengan orang tua yang lengkap gitu ya Bu Permata. Nah, saya lalu itu dan puji Tuhannya pada saat saya kelas 6 SD, saya itu masuk ke dalam 1 gereja. Lalu di gereja itu ada cici mentor gitu ya. Cici mentor yang selalu memang ini menurut saya pertumbuhan rohani yang sungguh luar biasa, di mana saya selalu digaungkan renungan gitu ya, bahwa semua itu indah pada waktunya, Bu Permata. Nah, disitulah saya selalu kuat menghadapi hidup gitu ya, menghadapi hidup di mana pasti Tuhan kasih yang terbaik.
burung di udara aja dipelihara, apalagi kita. Nah, itu semenjak 6 SD sampai SMP, itu terus saya aktif sekali di gereja. Terus pertumbuhan rohani saya cukup kuat di situ karena ada cici mentor yang selalu mengingatkan saya, selalu berdoa buat saya, sampai satu ketika saya kuliah, Bu Permata. Nah, di kuliah itulah akhirnya saya berjuang untuk hidup di mana mimpi saya harus terwujud, begitu Bu Permata. Oke, terima kasih nih. Ya, sahabat Eljon, kita sudah sama-sama simak perbincangan yang sangat inspiratif dari Ibu Henny dan Ibu Noni. Jangan kemana-mana, stay tune on Inspiratalk for Women. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.